Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas manajemen operasional di pertemuan kita yang ketiga. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang manajemen operasional. Kali ini kita akan membahas tentang peramalan. Peramalan di sini kalau di ilmu manajemen khususnya operasional bukan berarti kita menjadi dukun atau menjadi cenayang, tapi meramalkan di sini bagaimana kita memperkirakan dengan data-data yang kita miliki. Ramalan adalah pemikiran terhadap suatu besaran, misalkan permintaan terhadap suatu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Pada hakikatnya, peramalan merupakan suatu perkiraan terhadap keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalkan apa yang dibutuhkan, berapa yang dibutuhkan, jumlahnya, kuantitasnya berapa, dan pada waktu kapan dibutuhkan barang-barang tersebut. Misalkan sekarang 2021 akhir, jadi para manajer operasional biasanya di bulan-bulan akhir tahun seperti ini sudah mempersiapkan persiapan untuk di 2022 bahkan sampai 5 tahun yang akan datang, seberapa besar permintaan kita di tahun depan, atau berapa banyak kira-kira yang akan kita jual atau apa yang akan kita jual di 2022. Dalam bisnis, peramalan diperlakukan untuk menetapkan patokan dalam membuat rencana. Tanpa patokan dasar atau perencanaan, tidak mungkin rencana kegiatan bisa dibuat karena akan berkenaan dengan berapa jumlah bahan yang diperlukan, peralatan apa yang digunakan, terus di mana dilakukan, siapa yang mengerjakan, hingga berapa besar biaya yang harus dikeluarkan. Menurut horizon waktunya, peramalan dapat dibagi menjadi 3: jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka panjang. Peramalan jangka panjang digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai perencanaan produk dan perencanaan pasar, pengeluaran biaya perusahaan, studi kelayakan pabrik, anggaran purchase order, perencanaan tenaga kerja, perencanaan kapasitas kerja, serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kejadian lebih dari 5 tahun yang akan datang. Jadi ada jangka waktunya kalau menurut horizon waktunya. Lalu langkah-langkah dalam melakukan peramalan. Yang pertama adalah definisikan tujuan peramalan. Misalnya, peramalan dapat digunakan selama masa praproduksi untuk mengukur tingkat dari suatu permintaan. Lalu silakan buatlah diagram atau plot data, misalkan memplot demand versus waktu, di mana demand sebagai ordinat dan waktu sebagai X. Lalu memilih model peralatan yang tepat, apa-apa saja nanti modelnya, dan di bawah lakukan peramalan. Lalu yang kelima, hitung kesalahan ramalan atau forecast error. Keakuratan suatu model peralatan peramalan bergantung pada seberapa dekat nilai hasil peramalan terhadap nilai data yang sebenarnya. Jadi pastikan tidak hanya 1-2 kali telah melakukan forecast atau peramalan. Jadi dari masa lampau, masa sekarang dapat dilihat
bahwa bagaimana hasil dari peramalan itu apakah mendekati dengan kenyataannya pada tahun tersebut atau tidak. Lalu perbedaan atau selisih antara nilai aktual dan nilai ramalan disebut sebagai kesalahan ramalan atau forecast error atau deviasi yang dinyatakan dalam rumus periode peramalan. Lalu ada nilai data aktual pada periode, nilai hasil ramalan pada periode tersebut. Jadi data yang aktualnya dikurangi nilai hasil peramalannya. Kemudian akan diperoleh jumlah kuadrat kesalahan peramalan yang disingkat dengan sum of square error dan estimasi standar error atau standard error estimate. Pilih metode peramalan dengan kesalahan yang terkecil. Apabila nilai kesalahan tersebut tidak berbeda secara signifikan pada tingkat ketelitian tertentu atau uji statistik, maka pilihlah secara sembarang metode-metode yang digunakan. Lalu yang ketujuh adalah melakukan verifikasi. Evaluasi apakah pola data yang menggunakan metode peramalan tersebut sesuai dengan pola data yang sebenarnya. Lalu kita lanjut, ada metode peramalan. Jadi metode peramalan adalah salah satu cara untuk mengklasifikasikan permasalahan pada peramalan adalah mempertimbangkan skala waktu peramalan, yaitu seberapa jauh rentang waktu data yang ada yang untuk diramal. Terdapat 3 kategori waktu, yaitu jangka pendek, menengah, serta panjang. Metode peramalan secara garis besar dibuka menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kuantitatif dan kelompok metode kualitatif. Metode kualitatif sifatnya lebih subjektif karena metodenya sulit untuk ditelusuri sebab akibatnya. Kalau metode kuantitatif jelas berupa angka, lebih objektif karena sebab akibatnya dapat ditelusuri atau dihitung penyebabnya. Metode kualitatif yaitu model yang tidak menggunakan model matematis karena biasanya data yang ada tidak cukup representatif untuk meramalkan masa yang akan datang atau long term forecasting. Ada beberapa metode. Untuk metode kualitatif ada metode pertimbangan, metode DLP, ada penelitian pasar. Salah satu contohnya adalah penelitian pasar. Metode ini dilakukan untuk memperkirakan permintaan di masa yang akan datang dalam kaitannya dengan perilaku konsumen. Permintaan konsumen selalu berubah karena adanya perubahan perilaku yang dipengaruhi faktor-faktor lain, misalkan pendapatan, pendidikan, teknologi, dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang bisa menjadi tambahan faktor ekonomi, faktor sosial, faktor untuk kesehatan. Jadi untuk metode kualitatif itu yang tidak menggunakan matematis untuk memperkirakannya. Selain itu, salah satu contohnya ada metode pertimbangan. Peramalan dengan metode pertimbangan merupakan metode yang paling mudah. Setiap orang bisa melakukannya karena berdasarkan pertimbangan yang subjektif yang besar sekali. Seorang pedagang sayur yang sudah berpengalaman bertahun-tahun akan bisa menebak berapa banyak permintaan wortel atau yang lainnya pada lebaran yang akan datang. Jadi metode ini berdasarkan pengalaman. Mungkin yang sudah puluhan tahun bekerja di suatu misalkan wirausaha, di sini contohnya pedagang sayur,
atau misalkan telur, pada saat-saat kapan saja permintaan telur itu akan naik atau harga telur akan naik, lalu kapan kira-kira permintaannya akan turun atau masyarakat cenderung menurunkan daya belinya untuk misalkan telur, misalkan untuk Natal, untuk Lebaran bisa jadikan kue, pasti harganya akan naik. Lalu ada metode kuantitatif seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Metode kuantitatif itu lebih kepada angka-angka sebagai dasar. Ada beberapa metode dari metode kuantitatif ini pecahannya. Ada metode time series, metode rangkaian waktu terdiri atas serangkaian atau susunan variabel waktu suatu kegiatan, misalkan penjualan produk perusahaan ke daerah pemasaran tertentu selama 11 tahun seperti yang ada di tabel di sini. Lalu ada metode tangan bebas, ramalan dengan metode tangan bebas memperkirakan permintaan di masa yang akan datang dengan cara menarik secara bebas garis yang akan menentukan nilai permintaan. Seperti misalnya pada tabel ke-3-2. Lanjut, ada metode time series. Dalam metode time series atau pecahannya lagi ada yang disebut metode setengah rata-rata atau semi average. Data dikelompokkan menjadi dua, yaitu SA1 dan SA2. Misalkan menggunakan contoh tabel di atas tadi, variabel tahun diganti dengan notasi X, misalkan X1 2007, X2 2008 dan seterusnya. Karena ada 10X, maka setiap kelompok terdiri dari 5X, misalkan SA1 meliputi X1 sampai X5 dan SA2 meliputi X6 sampai X10. Masing-masing kelompok kemudian di rata-rata, hasil rata-rata tersebut kemudian ditempatkan di tengah-tengah data. Dari kedua titik tersebut kemudian ditarik garis yang memotong tahun ke-11 atau X11 atau tahun yang diramalkan. Dengan menarik garis yang memotong kurva permintaan, maka akan diketahui jumlah permintaan untuk tahun ke-11. Seperti ini cara pengerjaannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di metode time series juga ada metode rata-rata bergerak, hampir sama dengan semi average. Hanya saja kalau dalam semi average keseluruhan data yang ada dibagi menjadi dua kelompok, kemudian masing-masing kelompok diratakan. Dalam rata-rata bergerak, perhitungan rata-rata dilakukan dengan cara menjumlahkan data tahun terakhir dengan data tahun sebelumnya. Jadi data yang paling aktual atau paling terakhir. Misalnya data penjualan tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2017 adalah 14, 18 dan 19, maka ramalan penjualan di tahun 18 adalah 14 tambah 18 tambah 19 dibagi 3 atau sama dengan 17 ton. Begitu seterusnya sehingga jadikan ramalan adalah rata-rata itu sendiri. Jadi perkiraan di tahun ke-11 atau tahun 2018 adalah 17 ton. Lalu ada metode exponential smoothing, adalah teknik peramalan rata-rata bergerak yang memberikan bobot secara eksponensial pada data yang paling akhir sehingga akan mendapat bobot yang paling besar atau secara bertingkat. Seperti ini rumusnya. Ada perakiraan permintaan sekarang, ada perakiraan permintaan permintaan yang lalu, konstanta eksponensial permintaan nyata. Lalu ada metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode yang paling banyak digunakan karena mampu menarik garis yang mewakili letak data-data yang ada.
Hasilnya berupa garis tren atau kecenderungan yang bisa dianggap sebagai perakiraan yang paling rasional atau paling masuk akal. Garis tren ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Penjumlahan semua deviasi adalah 0 atau minimum. Yang kedua, garis tren ditarik melalui rata-rata X dan rata-rata Y. Lalu ada standar deviasi, titik yang menunjukkan data permintaan tidak seluruhnya terletak pada regresi, tapi berada di sekitarnya. Sebaran titik-titik tersebut bisa diukur dengan cara mengurai nilai observasi dari Y dengan nilai tren YC. Hasilnya dikuadratkan dan dijumlahkan, kemudian dibagi N-2 dengan mengakarkan hasil kuadrat ini diperoleh standar deviasi dari regresi. Mungkin kalian akan lebih familiar dengan atau mendalami standar deviasi, lalu ada regresi nanti di perkuliahan statistik atau aptikom. Untuk menyiapkan tugas akhir kalian atau skripsi kalian pasti akan sering mendengar standar deviasinya berapa, regresinya berapa, seperti itu. Lanjut, ada karakteristik peramalan yang baik. Yang pertama adalah akurasi. Jelas kalau datanya akurat atau sesuai dengan aktualnya, berarti peramalan itu disebut dengan baik. Antara akurasi kenyataannya pada tahun, misalkan besok tahun 2022, peramalan permintaan telur sebanyak 18 ton, dan pada kenyataannya pada tahun depan minimal mendekati atau bahkan sama dengan apa yang kita ramalkan sekarang atau di tahun sebelumnya. Lalu biaya, peramalan membutuhkan biaya. Besarnya biaya dalam pembuatan suatu peramalan tergantung pada jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan dan metode peramalan yang digunakan. Jadi kalau kalian besok bekerja sebagai konsultan bisnis di suatu perusahaan atau manajer operasional di pabrik yang bagian mengurusi pabrik, pasti perusahaan menginginkan biaya perkiraan atau peramalan yang seminimal mungkin tapi hasilnya seakurat mungkin. Jadi kalau kalian bisa menggunakan biaya yang lebih sedikit dan hasilnya lebih akurat, pasti perusahaan yang tempat kalian bekerja akan senang dan akan memakai kalian terus untuk peramalan atau memperkirakan jumlah permintaan atau jumlah berapa yang akan dibuat. Lalu ada kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Jadi selain akurasi, biaya, tentu ada kemudahan dalam mengaplikasikan atau membuat metode peramalan. Tentunya mudah dalam hal ini sangat relatif. Tentu suatu peramalan yang baik atau suatu peramalan yang akurat, kalau kalian besok di perusahaan tidak akan semudah itu, tapi akan dicari yang paling mudah. Mudah di sini bukan seperti menarik garis yang time series tadi, tapi ada data-data lain yang bisa menjadikan pertimbangan. Lalu peranan peramalan dalam sistem produksi. Yang pertama adalah perencanaan bisnis. Peramalan dalam perencanaan bisnis terdiri atas pendanaan atau rencana pendanaan, pembiayaan, pemasaran, serta pengorganisasian perusahaan sebagai dasar untuk membuat rencana bisnis. Lalu ada perencanaan pemasaran, ada master product schedule,
Ada perencanaan sumber daya. Peramalan di sini berupa rencana kapasitas yang diperlukan untuk memenuhi production plan dapat dinyatakan dalam jam, orang, atau jam mesin. Lalu ada rocket capacity planning, adalah rencana untuk menentukan kapasitas yang dilakukan untuk memenuhi MPS. Hasilnya berupa jenis orang atau mesin yang diperlukan untuk tiap work center pada setiap periode. Lalu ada tadi manajemen permintaan, ada MRP atau material requirement planning, adalah juga menghasilkan rencana pembelian yang meliputi jumlah, due date dan release date. Lalu selanjutnya dalam perencanaan peramalan dalam sistem produksi ada capacity requirement planning, adalah rencana kebutuhan kapasitas yang dibutuhkan untuk merelasikan MPS di setiap periode dan setiap mesin. Lalu ada production activity control, adalah aktivitas membuat produk setelah bahan dibeli. Production activity control terdiri atas aktivitas awal sampai akhir setiap pekerjaan berdasarkan urutan kedatangan pekerjaan, lalu membebankan pekerjaan ke workstation dan melakukan pelaporan. Peramalan selanjutnya dapat digunakan pada saat pembelian, digunakan guna memilih vendor, juga bisa memilih order pembelian dan menjadwalkan vendor. Lalu ada pengukuran kinerja, juga bisa. Peramalan dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem dengan melihat seberapa jauh hasil diperoleh dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi ini lebih kepada manfaat-manfaat peramalan dalam sistem produksi yang bisa digunakan hasilnya ketika kita melakukan perencanaan atau peramalan atau forecasting. Kesimpulannya adalah dari peramalan ini, yang pertama adalah peramalan merupakan tahapan awal dalam perencanaan sistem operasi produksi. Yang kedua, model yang paling tepat harus dipilih dalam melakukan peramalan. Model yang dipilih dapat dibandingkan dengan model lain dengan menggunakan kriteria minimum atau average sum of square error. Distribusi forecast error harus dimonitor. Jika ada ketidaksamaan, maka model yang digunakan tidak tepat. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan di pertemuan ketiga ini. Semoga semuanya atau mudah dimengerti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akan akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.